Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ayyuhatulab. Kaifa halukum? Arjukum fi khairin wa afiyatin. Tayyib ayyuhatulab arsyadakumullah. Insyaallah fi hadzal yaum sanata'allamu an fi'lin mudhari'in. Baik anak-anak sekalian, semoga anak-anak senantiasa dalam kesehatan dan dinaungi oleh ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, untuk kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan belajar tentang fi'il mudhari'. Kalau minggu lalu kita sudah belajar terkait perubahan fi'il mudhari' mencakup 14 dhamir yang ada. Maka kesempatan hari ini kita akan belajar pelajaran ke-22 dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Insyaallah ada di halaman 153 di buku kalian, yaitu terkait dengan halatul mudhari' as-salas. Ketiga keadaan fi'il mudhari'. Baik, untuk selanjutnya silahkan anak-anak perhatikan slide yang akan Ustadz tampilkan. Halatul mudhari' as-salas. 3 keadaan fi'il mudhari'. Apa saja itu? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama disebut dengan al-mudhari' al-marfu'. Fi'il mudhari' marfu'. Alamatur raf'i ad-dhammah wa thubutun nun. Fi'il mudhari' marfu' memiliki tanda rafa, harokat dhammah di akhirnya, atau ada tambahan huruf nun. Kemudian yang kedua, al-mudhari' al-majzum. Fi'il mudhari' yang majzum. Alamatul jazmi as-sukun atau hasfin nun. Fi'il mudhari' majzum memiliki tanda jazm, yaitu berupa harokat sukun di akhirnya atau penghapusan atau menghilangkan huruf nun. Jadi fi'il mudhari' yang tadinya berharokat dhammah dirubah menjadi sukun, yang tadinya ada huruf nun dibuang nunnya, manakala fi'il mudhari' berubah dari marfu' menjadi majzum. Kemudian keadaan yang ketiga yaitu al-mudhari' al-mansub. Fi'il mudhari' mansub. Alamatu nasbihi, tanda nasabnya al-fathah wa hadzfin nun. Harokat fathah di akhirnya dan menghilangkan huruf nunnya. Fahimtum hadza? Baik. Jadi anak-anakku, fi'il mudhari' itu ada 3 keadaannya. Yang pertama marfu', ditandai dengan harokat dhammah dan ada huruf nun. Kemudian yang kedua fi'il mudhari' majzum, ditandai dengan harokat sukun dan dihapus huruf nunnya. Lalu yang ketiga fi'il mudhari' mansub dengan tanda fathah dan dibuang huruf nunnya. Lalu bagaimana terjadinya 3 keadaan tersebut? Mari kita simak slide selanjutnya. Al-mudhari' al-marfu'. Fi'il mudhari' marfu' yaitu fi'il mudhari' yang tidak didahului oleh huruf jazm atau huruf nasab. Jadi setelah pelaku atau setelah dhamir langsung fi'il mudhari', tidak didahului oleh huruf lainnya, masih orisinil. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama yang ditandai dengan harokat dhammah. Misal askar yaktubu ad-darsa. Askar menulis pelajaran. Askar yaktubu, sangat jelas ya, harokatnya dhammah, yaktubu ad-darsa. Yang kedua, fi'il mudhari' marfu' yang ditandai dengan adanya huruf nun pada fi'il mudhari' tersebut. Contoh yang pertama, askar wa yahya yaktubani ad-darsa. Yaktubani, ada huruf nun di situ. Perhatikan. Dari kata-kata askar yaktubu, pelakunya hanya askar. Ketika pelakunya 2, askar wa yahya yaktubani ad-darsa.
Sebagaimana rumus wazan yang telah dipelajari minggu lalu ya. Yaktubani menunjukkan pelakunya 2 orang. Dalam hal ini Askar wa Yahya bisa diganti dengan huma. Contoh yang kedua yaitu Askar wa Yahya wa Irsyad. Pelakunya 3. Yaktubuna ad-darsa. Askar wa Yahya wa Irsyad bisa diganti dengan dhamir hum. Hum yaktubuna ad-darsa. Kembali ke wazannya. Yaktubu untuk 1 orang atau huwa, yaktubani untuk 2 orang atau huma, yaktubuna untuk 3 orang ke atas atau hum. Fahim? Baik. Selanjutnya kita lihat bentuk yang kedua. Al-mudhari al-madzum. Fi'il mudhari madzum. Fi'il mudhari madzum terjadi apabila fi'il mudhari yang aslinya marfu' didahului oleh huruf-huruf jazm atau disebut adawatul jazmi. Pada kesempatan pelajaran saat ini yang akan kita pelajari adalah adawatul jazmi, yaitu huruf lam yang menyatakan tidak atau belum. Karena sesungguhnya adawatul jazm, huruf jazm itu cukup banyak, ada in, lam, la, dan seterusnya. Huruf lam ini bisa diganti juga dengan lamma. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, fi'il mudhari' madzum yang tanda jazmnya harokat sukun. Askar lam yaktub ad-darsa. Askar lam yaktub, sangat jelas ya, yaktub ad-darsa. Kalau sebelumnya askar yaktubu diimbuhi lam menjadi askar lam yaktub ad-darsa. Dalam hal ini anak-anak perlu saya sampaikan, kalimat lam yaktub pada buku pelajaran kita atau pada buku pelajaran seringkali ditulis menjadi lam yaktubid darsa, yaitu membacanya digabungkan dengan pemberian harokat kasroh. Ini selaras dengan materi ilmu tajwid ya. Biasanya kalau ada alif lam syamsiyah maka digabungkan ke huruf syamsiyahnya. Tetapi statusnya dalam ilmu nahwu ini tetap jazm dan tanda jazmnya sukun. Tidak boleh kemudian alamatul jazmi, tanda jazmnya diganti kasroh, nggak boleh. Karena itu hanya untuk memudahkan bacaan. Jadi tetap askar lam yaktub ad-darsa sama dengan askar lam yaktubid darsa. Statusnya sama-sama jazm, tandanya sukun. Tanda yang kedua yaitu berupa menghilangkan huruf nun. Contohnya, askar wa Yahya lam yaktuba ad-darsa. Kalau di contoh yang marfu, askar wa Yahya lam yaktubani. Dalam kesempatan ini, karena didahului lam, maka menjadi askar wa Yahya lam yaktuba ad-darsa. Nunnya dihilangkan. Demikian juga ketika pelakunya tidak hanya 2 orang, yaitu 3 ke atas. Kita lihat contohnya, askar wa Yahya wa Irsyad lam yaktubu ad-darsa. Aslinya askar wa Yahya wa Irsyad yaktubuna ad-darsa. Karena didahului lam, huruf jazm, maka nunnya dihilangkan. Askar wa Yahya wa Irsyad lam yaktubu ad-darsa. Nunnya hilang. Ingat ya, jadi ketika fi'il mudhari' marfu berubah menjadi madzum karena didahului lam, maka harokat dhammah diganti menjadi sukun. Fi'il mudhari' yang ada nunnya dihapuskan huruf nun. Paham tuh? Oke, baik. Sekarang kita lihat bentuk yang ketiga atau bentuk yang terakhir. Bentuk yang ketiga yaitu fi'il mudhari' al-mansub. Apa itu? Fi'il mudhari' mansub adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh huruf-huruf nasab atau disebut adawatun nasbi. Ada an, lan, idzan, kai. Pada saat ini kita hanya mempelajari lan saja karena temanya adalah terkait dengan juga menyatakan tidak. Kalau lam menyatakan tidak atau belum, kalau lan menyatakan sekali-kali tidak, alias tidak akan pernah sama sekali. Jadi kalau orang sudah pakai lan, tandanya seumur hidup nggak akan ngelakuin. Kita lihat contohnya. Yang pertama, tanda nasabnya berupa harokat fathah di akhirnya. Askar lan yaktuba ad-darsa. Askar lan yaktuba ad-darsa.
Kalau aslinya kan askar yaktubu ad-darsa. Diumbuhi lan maka menjadi yaktuba, lan yaktuba, tidak akan pernah mau menulis, istilahnya begitu. Kemudian contoh selanjutnya, tanda nasabnya berupa menghilangkan huruf nun. Kita lihat contoh yang pertama, askar wa yahya lan yaktuba ad-darsa. Nunnya hilang, sama seperti ketika didahului lam. Lam dan lan sama-sama menghilangkan nun, perhatian gitu. Askar wa yahya lan yaktuba ad-darsa. Aslinya yaktubani menjadi lan yaktuba. Demikian juga ketika pelakunya 6, askar wa yahya wa irsyad lan yaktubu ad-darsa. Nunnya juga hilang. Aslinya yaktubuna menjadi yaktubu didahului lan. Jadi intinya anak-anak sekalian, fi'il mudhari' yang marfu' kalau didahului huruf nasab dan huruf jazm yang ada nunnya semuanya hilang. Nah, bedanya ketika didahului jazm yang harokat dhammah menjadi sukun, kalau ketika dahului huruf nasab yang tadinya dhammah menjadi fathah. Didahului lam menjadi sukun, didahului lan menjadi fathah. Baik, untuk lebih memahamkan, mari kita lihat contoh-contoh lainnya dalam kalimat. Ya. Pertanyaan ini silahkan diamati, dianalisa jenis-jenis jawabannya. Yang pertama, afahimta darsal hadits? Apakah kamu sudah faham pelajaran hadis? Pakai fahimta, fi'il madhi, maka jawabnya bisa na'am fahimtu. Saya sudah faham, fi'il madhi juga. Tapi bagaimana jika belum paham? Maka pakai ana lam afham. Saya belum faham. Kalimat ana lam afham bisa diganti lamma. Cukup dengan kata-kata lamma yang artinya belum. Ana lam afham atau ana lamma afham juga benar, tapi yang paling simpel lamma. Kemudian jawaban yang ketiga, ma fahimtu. Dengan fi'il madhi juga, ma fahimtu. Menjawab afahimta, ma fahimtu. Saya tidak faham. Menyatakan tidak atau belum ma. Bedanya dengan lam apa anak-anak? Perhatikan. Kalau lam ini ketemunya fi'il mudhari', kalau ma ketemunya fi'il madhi. Contoh yang berikutnya juga begitu. Fahimtum, kamu. Jawabnya fahimna kalau sudah. Kalau belum, lam nafham. Ketemu fi'il mudhari', sukun, lam nafham diganti lama. Boleh? Atau pakai fi'il madhi, ma fahimna. Ya. Lam ketemu fi'il mudhari', ma ketemunya fi'il madhi. Nah. Kemudian contoh yang ketiga, hal fahim askar darsal hadits? Na'am huwa yafham. Dia faham. Dia belum faham. Lam yafham. Sukun lagi. Atau diganti lama. Atau dengan fi'il madhi. Ketemunya dengan ma fahima. Tidak faham. Belum faham. Ya. Silahkan bisa dipilih. Yang penting pasangannya ini. Apakah kalau ini pakai lamma fahima juga salah? Sebenarnya tidak salah, tetapi itu menjadi tidak lazim. Lazimnya umumnya lam itu ketemu fi'il mudhari', ma ketemunya fi'il madhi. Contoh yang terakhir bisa dilihat ini untuk ketika jumlah pelakunya banyak. Hal yafhamuna tullab darsal hadits? Yafhamuna. Apakah anak-anak murid sudah paham pelajaran hadis? Na'am hum yafhamuna. Ya, mereka memahami. Ketika tidak faham atau belum faham, imbuhkan huruf lam menjadi hum lam yafhamu. Tidak boleh yafhamuna, hum lam yafhamu ad-darsa. Lam yafhamu bisa diganti dengan lam. Atau ketika dengan fi'il madhi, maka pakailah ma. Ma fahimu, tidak faham. Fahimu bentuk madhi dari fahima, tapi karena jumlahnya banyak menjadi fahimu. Nah, ini bisa ditengok pelajaran pekan lalu yang sudah ada rumus-rumusnya. Thayyib ayyuhatulab, adunnu aktafi bihadza fi hadzal yaum. Saya kira cukup untuk hari ini. Untuk sesi selanjutnya silahkan anak-anak baca materinya di Google Classroom. Nanti insya Allah ada penugasan dan nanti bisa join Zoom untuk tanya jawab terkait materi yang belum dipahami. Atau anak-anak bisa chat langsung ke nomor Ustaz. Saya harapkan bisa dipahami dengan seksama.
kemudian bisa dipraktekkan di asrama. Sekian, ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.